Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum mulai pembelajaran kali ini, saya terlebih dahulu berdoa mulai. Berdoa selesai. Meskipun di luar hujan ya, bagaimana kabarnya siswa kali ini? Alhamdulillah. Baik ya. Nah, kan kemarin kita sudah membahas materi tentang konsep, modify dan pattern ya. Sudah cukup jelas ya materi kemarin. Sudah Pak. Nah, sekarang kita lanjut bagaimana cara memasukkan job-job yang telah kita buat itu ke dalam gambar kerja. Sebelumnya ada yang tahu atau mendengar apa itu etiket? Belum. Nah, lanjut. Sebelumnya kita pengertian dari dulu. Nah, dari pengertiannya, etiket itu merupakan suatu identitas yang dapat menjelaskan berbagai keterangan pendukung sebagai pelengkap gambar dan pelengkapan informasi gambar teknik yang harus dibuat dengan jelas dan cepat agar tidak menimbulkan salah baca dalam gambar teknik. Misalkan kita membuat meja ini, nah jika kita memasukkannya ke dalam gambar kerja atau etiket, kan harus menampilkan beberapa ukuran, ya kan? Kita harus menampilkan pandangan depan, atas, samping, kiri. Nah itu akan tampil ukuran-ukurannya yang kita dimasukkan ke dalam etiket ini atau gambar kerja. Kalau dari etiket. Lalu ke fungsi. Nah, fungsinya apa? Fungsinya jika kita memasukkan jika kita membuat sebuah proyek, pandangan-pandangan yang telah kita masukkan tadi itu akan lebih jelas ukuran-ukurannya. Lalu jika kita memberikannya kepada sebuah instansi atau dibuat tugas itu kepada kalian akan lebih jelas cara membuatnya, karena jika membuatnya akan lebih gampang seperti itu. Lalu ke macam-macam etiketnya. Di sini ada beberapa macam etiket yang sering digunakan dalam membuat menampilkan sebuah gambar kerja. Yang pertama seperti itu. Nah, yang pertama ada ini. Pertama ada ini. 1, 2, 3. Perbedaannya yang terutama yang paling signifikan yang ini itu ditampilkan seperti kita tampilkan bahan yang digunakan, jumlah benda yang digunakan. Namun karena kita proyeknya belum sampai kompleks seperti ini, kita biasanya menggunakan etiket yang masih mudah, karena belum terlalu kompleks sedang mengerjakan sebuah proyek yang bendanya seperti itu. Lalu sekarang kita ke garis tepinya. Sebelumnya ke ruangan dulu. Nah, dalam keterangan tadi itu yang macam-macamnya. Terdapat nama yang membuat gambar atau nama kita itu nama siswanya, misalkan, atau nama proyeknya, nama gambar yang dibuat itu apa, misalkan kunci atau meja seperti itu. Nama instansi, departemen atau sekolah, misalkan kita SMKN Depok misalkan. Terus nomor gambarnya, tanggal dibuatnya proyek gambar itu, ukuran kertas gambar yang dipakai, misalkan ada A4 atau A3, skala gambarnya, misalkan 1:1, ukuran aslinya atau 1:2, lalu ada koreksi yang dipakai pada gambar tersebut.
frekuensi atau Amerika. Lalu satuan ukuran yang digunakan dan berbagai data yang diperlukan untuk melakukan gambar tersebut. Lalu ke garis tepi. Nah, garis tepi itu merupakan penggambaran dalam sebuah kertas atau nanti kita gunakan kantor. Nah, kita harus mempunyai batas wilayah pada gambar tersebut yang dibatasi dengan garis tepi. Nah, garis tepi ini dibuat terutama pada sisi kiri, kanan, atas, dan bawah. Nah, ini waktu biasanya menggunakan empat atasnya. Nah, sebelah sini ada cara membuat atau garis tepinya. Nah, misalkan dalam membuat ukuran dalam kotak sampah, posisi yang diperbolehkan itu tegak atau kontrak ketika. Sedangkan untuk ukuran A3, A2, A1, A0 diperbolehkan menggunakan atas posisi tujuan. Seperti itu. Yang berikut ini contoh tabel sesuai standar ISO. Bagaimana cara membuat garis tepinya? Misalkan sudah dapat terlebih dahulu. Nah, ini tindakan garis tepinya. Misalkan A3. A3 itu ukurannya dalam 1 mm, sisi kiri 20, ini 10, 10, dan 10. Benar ya? Ya, seperti itu. Nah, itu Pak, batas jarak dalam 1 mm. Seperti jarak batas A3. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana penjelasan tadi? Apakah sudah cukup jelas atau masih ada yang kurang? Kurang mungkin ya, karena tidak langsung tahu itu kantornya kan. Iya, Nah, kurang banget. tapi tenang saja karena saya akan mencantumkan sebuah video dimulai dari bagaimana setting awal membuat etiketnya, garis tepinya. Nah, seperti itu. Pokoknya nanti kalian bisa saya kirim linknya, contoh membuat etiket itu dan garis tepinya juga. Di sini sudah lengkap dijelaskan. Ukuran-ukurannya pun sudah saya cantumkan. Lalu karena tadi saya sudah cerita sebuah video, mungkin itu akan lebih jelas jika kalian menontonnya, karena dapat diulang-ulang mungkin ya, terutama dalam ketika masuk di kantornya. Nah, sekarang coba kalian buat di Autodesk kalian masing-masing, kalau komputer kalian masing-masing, cara membuat etiketnya sesuai dengan ukuran yang sudah ditetapkan dari channelnya ya. Nah, ini yang simpel, bukan yang kompleks tadi, sesuai dengan job-job yang telah diberikan oleh saya, karena itu masih belum terlalu kompleks pembuatan bendanya. Lalu buat juga garis tepinya yang tadi, yang ini ukurannya bisa menggunakan tapi sih saya akan menugaskan dua, bagaimana cara membuat garis tepi atau etiket dengan kertas A3 ataupun A4 juga, seperti itu, sesuai dengan standarisasinya ya yang tadi. Ini ya, garis tepi. Nah, yang ini bentuk 4 misalkan ukurannya 20 mm untuk sisi kirinya, sisi atasnya 5 mm, kanan dan bawah juga 5 mm sama. Begitu juga A3.
sesuai dengan standarisasi tersebut, tabel tersebut. Nah, bagaimana? Apakah ada yang ditanyakan? Penjelasan materi kali ini. Belum Pak. Tadi sudah cukup jelas ya. Nah, Pak, untuk pertemuan kali ini itu kesimpulannya itu bagaimana kita cara membuat etiketnya, garis tepinya, nanti kalau kalian sudah nonton juga bagaimana cara memasukkan yang ke dalam gambar kerja atau etiketnya tersebut. Nah, tapi fungsi yang paling inti dari membuat etiket ini itu adalah untuk memberikan data atau informasi secara teknis yang lebih jelas, karena satu gambar yang telah dibuat itu dapat disatukan beberapa ukuran dan itu lebih jelas, karena membuat proyeknya itu akan lebih mudah, terutama bagi kita yang akan diberi job siswa-siswa sekalian. Nah, seperti itu. Jika tidak ada yang ditanyakan, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah berpartisipasi dalam pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.